cry. Di sebuah desa terpencil di pegunungan, terdapat pemandian air panas alami yang terkenal dengan keindahannya. Malam itu, salju turun deras, menutupi pepohonan dan jalan setapak. Uap hangat dari kolam pemandian bercampur dengan dinginnya udara, menciptakan suasana yang mistis. Zara dan Ziva datang untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Zara tampak ragu, sementara Ziva yang pemberani justru bersemangat. Ziva, ayolah, kita kembali ke penginapan saja. Tempat ini terlalu sepi. Bahkan tidak ada penjaga di depan. Aku merasakan firasat yang sangat aneh sejak kita melewati gerbang tadi. Bulu kuduku tidak mau turun. Tenang saja, Zara. Kamu selalu terlalu banyak berpikir. Justru sepi begini yang bikin suasananya indah dan eksklusif. Anggap saja kita sedang menyewa seluruh tempat ini. Kita bisa menikmati air panas tanpa gangguan bising dari turis lain. Bayangkan betapa nyamannya berendam di tengah salju begini. Tapi ini keterlaluan, Ziva. Uapnya terlalu tebal. Aku bahkan hampir tidak bisa melihat ujung kolam itu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang mengintai kita? Namun, dari balik kabut uap, tampak siluet seorang perempuan berdiri diam. Rambut panjang terurai, wajahnya tertutup bayangan. Saat mereka masuk ke kolam, perempuan itu perlahan mendekat. Suara gemericik air terdengar lebih berat, seolah langkahnya menekan permukaan. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Tempat ini bukan untuk manusia hidup di malam sekudus ini. Siapa? Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu muncul entah dari mana? Ziva? Kubilang juga apa? Ayo kita pergi sekarang. Tunggu dulu, Zara. Hei, kamu. Kenapa kami tidak boleh di sini? Ini pemandian umum yang terbuka untuk siapa saja, bukan milik pribadimu. Kami sudah membayar, jadi kami punya hak yang sama untuk berendam. Perempuan itu tersenyum samar. Senyumnya dingin, membuat Zara semakin ketakutan. Perempuan itu duduk di tepi kolam. Uap menutupi sebagian wajahnya. Ia mulai bercerita dengan suara yang menyerupai bisikan angin. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang gadis muda yang ditinggalkan sendirian. Ia tenggelam di pemandian ini saat salju turun sangat deras. Persis seperti malam ini, tubuhnya membeku di dalam air yang menghangat. Orang-orang bilang, jiwanya tidak pernah tenang. Ia masih terus mencari teman untuk menemaninya, agar ia tidak lagi merasa kedinginan dan sendirian di dunia yang mati ini. Zara menutup mulutnya. Matanya melebar dengan air mata yang mulai mengenang. Jangan bilang kamu adalah gadis yang ada di dalam cerita itu. Tolong, jangan ganggu kami. Mungkin ya, mungkin tidak. Jawaban itu tidak lagi penting bagi kalian. Tapi ketahuilah satu hal, siapapun yang menatap mataku terlalu lama, jiwanya akan ikut tenggelam ke dasar kolam ini selamanya. Air kolam tiba-tiba beriak, meski tidak ada angin. Bayangan perempuan itu muncul, namun jumlahnya lebih dari satu. Bayangan perempuan yang sama. Semuanya tersenyum menyeramkan. Ziva, lihat itu. Bayangannya ada banyak sekali. Mereka semua menatap ke arah kita dan tersenyum. Ini tidak masuk akal. Jangan takut, Zara. Pejamkan matamu jika tidak sanggup melihatnya. Itu hanya ilusi optik karena pantulan uap dan cahaya obor. Kita harus tetap tenang. Jangan biarkan rasa takutmu menguasai pikiranmu. Namun, salah satu bayangan keluar dari air, membentuk sosok nyata yang meraih pergelangan tangan Zara dengan cengkeraman yang sedingin es. Zara berteriak histeris, sementara Ziva dengan sigap segera menarik tubuh sahabatnya. Lepaskan dia, makhluk terkutuk. Jangan berani-berani menyentuh adikku. Perempuan misterius itu berdiri di tengah kolam. Matanya tiba-tiba menyala merah darah. Uap di sekitar mereka semakin pekat dan menyesakkan, membuat Zara lemas dan hampir pingsan. Ziva maju ke depan, memposisikan dirinya sebagai perisai. Kalau kau merasa kesepian dan ingin teman, cari saja orang lain yang merelakan dirinya. Kami tidak akan pernah sudi menjadi korban jahanammu selanjutnya. Kalian tidak punya pilihan, anak muda. Kalian sudah melangkah masuk. Berarti kalian sudah terpilih oleh takdir tempat ini. Tidak ada jalan keluar dari kabut kutukan ini. Ziva memutar otak. Matanya menangkap sebuah obor kecil di dinding yang biasa digunakan
penjaga pemandian untuk penerangan malam. Ia melompat, meraih obor tersebut, menyalakannya dengan pemantik, dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Api itu memantul dengan silau di permukaan air, memecah kegelapan, dan membuat bayangan. Bayangan perempuan misterius itu berteriak kesakitan, seolah terbakar. Mundur! Kutukan dan kegelapanmu tidak akan pernah bisa menguasai kami. Cahaya ini akan menghancurkan ilusimu. Salju turun semakin deras, seolah badai sengaja menahan mereka. Zara dan Ziva berlari sekencang mungkin keluar dari area pemandian, meninggalkan perempuan misterius yang masih berteriak histeris di balik kabut uap yang pekat. Namun, saat mereka sampai di gerbang luar dan menoleh ke belakang, perempuan itu sudah menghilang, hanya menyisakan jejak kaki di atas salju yang perlahan-lahan tertutup kembali oleh kepingan es yang turun. Ziva, tunggu. Lihat ke belakang. Apa dia benar-benar sudah hilang? Apakah kita sudah aman sekarang? Tidak, Zara. Jangan lengah. Dia tidak benar-benar hilang dari dunia ini. Dia hanya mundur untuk sementara waktu karena terkejut. Kutukan ini belum selesai. Aku bisa merasakannya. Seminggu kemudian, setelah mereka kembali ke kota, sebuah kabar mengerikan beredar di media massa bahwa seorang wisatawan domestik dinyatakan hilang secara misterius di pemandian air panas tersebut. Penduduk desa setempat berbisik ketakutan, meyakini bahwa perempuan misterius itu telah kembali dari kegelapan untuk mencari korban baru. Zara dan Ziva yang membaca berita itu saling bertatapan dengan wajah pucat. Mereka tahu mereka belum sepenuhnya bebas. Ziva, berita ini, itu tempat yang kita datangi. Aku tahu, cepat atau lambat, dia akan mengejar kita karena kita berhasil lolos. Suatu hari nanti, kita harus kembali ke desa itu dan menghadapi perempuan misterius itu sekali lagi untuk mengakhiri semuanya.